Sebenarnya rata-rata masalah utama banyak orang itu bukan karena nggak punya banyak uang, tapi nggak tahu cara ngatur duit keluar. Serius deh. Rata-rata dari kita itu tipikal yang semua pengeluaran berasa penting, semuanya tuh urgent. Nggak bisa bedain mana yang beneran kebutuhan, mana yang cuma keinginan. Nabung pikir belakangan dulu, nunggu sisa itu pun kalau ada. Nggak punya dana darurat, jadi tiap ada pengeluaran dadakan, langsung panik dan ngerusak budget bulanan. Ujung-ujungnya gaji habis cuman buat hidup sehari-hari aja. Sementara nabung atau investasi selalu nunggu sisa duit. Ya jelas aja nggak pernah ada sisa. Coba kalau dipikir-pikir, tiap bulan kita kerja keras, capek fisik, capek mental. Pas akhir bulan, duit selalu seperti nggak tersisa. Hidup juga nggak kemana-mana. Terus gimana mau berkembang hidup kamu? Nah, di video ini kita bakal bongkar pengeluaran-pengeluaran apa aja yang bikin dompet kamu cepat kering. Kamu bakal dapat strategi jitu ngatur cash flow langsung dari pakarnya. Diajarin juga cara nentuin prioritas biar pengeluaran dadakan nggak bikin planning bulanan kamu berantakan. Yakin deh, setelah nonton video ini, kamu bisa buktikan sendiri perubahan hidup yang bakal kamu rasain. Kamu akan tahu persis kemana aja harusnya uang kamu keluar dan bisa mulai ngatur alokasi prioritas pengeluaran kamu setiap bulan. Sebelum lanjut, aku mau kasih disclaimer dulu ya. Semua contoh alokasi budget yang dibahas di video ini bukan rumus mutlak, bukan solusi one size fits all. Kenapa? Karena kondisi setiap orang berbeda. Penghasilan berbeda, tanggungan berbeda, kebutuhan hidup juga beda-beda. Kalau kondisi kamu sekarang belum ideal, itu nggak apa-apa. Gunakan ini sebagai arah dan target jangka panjang. Yang paling penting, kamu sadar kemana seharusnya uangmu pergi. Rahasia alokasi pengeluaran dari pakar. Prioritas 1, surviving atau kebutuhan pokok, 40-50%. Dave Ramsey punya konsep yang dinamai The Four Walls. Intinya, surviving atau kebutuhan pokok itu fondasi paling penting. Kalau ini terganggu dan berantakan, dampaknya jadi negatif dan langsung ke kesehatan fisik dan mental. Ujung-ujungnya, kerja jadi nggak produktif. Kalau dalam literatur keuangan, kebutuhan pokok itu dana buat bertahan hidup. Jadi, ini pos pengeluaran yang harus dipenuhi biar kamu bisa hidup layak, tetap sehat, dan bisa kerja dengan maksimal. Lalu, apa saja yang masuk dalam kategori surviving atau kebutuhan pokok? 1. Makanan pokok, 3 kali sehari. 2. Tempat tinggal, sewa kos, kontrakan, atau cicilan KPR. 3. Utilitas, listrik, air, gas, dan internet. 4. Transportasi, bensin, ongkos angkutan umum. 5. Asuransi dasar kesehatan, seperti BPJS. Ingat ya, kata kunci di sini bertahan. Kalau kebutuhan pokok itu bukan untuk nyaman, tapi untuk bertahan hidup. Apa yang tidak termasuk surviving? Jajan atau ngemil, nongkrong, makan mahal, langganan hiburan berlebihan, pakaian bermerek. Kebanyakan dari kita ngerasa kalau udah di mode surviving karena sekarang apa-apa udah mahal. Padahal di balik itu ada keinginan yang lagi nyamar dan dipaksa masuk jadi kebutuhan penting. Ingat ya, kalau tanpa itu kamu masih bisa hidup, masih bisa kerja dan tetap sehat, berarti itu bukan kebutuhan pokok. Pakar keuangan bilang kalau jatah atau alokasi kebutuhan pokok itu maksimal di angka 50% dari pendapatan kamu. Kalau udah lewat dari itu, artinya gaya hidup kamu ketinggian. Atau dari penghasilan kamu emang harus ditambah karena bebannya udah nggak imbang. Kalau pos ini sampai makan 70% gaji, bahkan lebih, kamu nggak punya ruang buat nabung atau dana darurat. Ini bahaya banget buat hidup kamu ke depannya. Jurus jitu langsung dari pakar dan literatur keuangan. 1. Makan. Yang penting fungsi, bukan gengsi. Fokus pada kebutuhan tubuh, yaitu nutrisi dan bergizi biar kenyang dan sehat untuk dijadikan energi. Jadi tubuh kita tidak peduli makan di mana, tampilannya seperti apa, rasanya harus sempurna. Jadi kalau bisa, memasak sendiri atau bawa bekal dari rumah dengan prioritas kebutuhan tubuh bukan keinginan lidah. 2. Tempat tinggal, aman dan fungsional.
Jangan buru-buru ambil KPR kalau cash flow kamu belum sehat. Nggak masalah kok kalau harus tinggal bareng keluarga dulu buat nabung, ngekos atau kontrak dulu, beli rumahnya nanti aja kalau sudah siap. Buat kamu yang harus ngekos atau kontrak, lokasi adalah kunci. Pilih yang dekat kantor. Emang mungkin harga sewanya kerasa lebih mahal, tapi kamu bakal jauh lebih hemat di bensin, waktu, dan tenaga. Bayangin kalau jauh, pengeluaran harianmu bakal bocor di transport. Nggak perlu estetik, kamu nggak butuh kamar yang instagramable atau mewah. Yang penting itu tempatnya nyaman buat istirahat total dan bisa bikin kamu produktif lagi besoknya. Nah, buat yang pengen tahu lebih detail soal perhitungan KPR, langsung aja cek video lain di channel ini ya. 3. Transportasi. Alat pindah tempat bukan ajang pamer. Ingat ya, fungsi utama kendaraan itu buat nganterin kamu dari titik A ke titik B dengan aman. Titik. Punya kendaraan yang biasa aja atau kurang keren, tapi sesuai kebutuhan, itu bukan berarti kamu turun kelas kok. Jangan sampai beli kendaraan mewah cuma demi identitas atau gengsi, padahal dompet lagi menjerit. Pilih mana? Transportasi umum sama dengan bebas pusing. Kalau rute kamu bisa dijangkau kendaraan umum, ini hack paling ampuh. Kamu otomatis terbebas dari biaya siluman kayak bensin, ganti ban, servis rutin, pajak tahunan, sampai biaya parkir yang kalau dikumpulin bisa buat liburan. Kendaraan pribadi sama dengan harus disiplin. Tapi kalau emang kondisi mewajibkan kamu punya kendaraan sendiri, kuncinya satu, rajin servis. Rawat kendaraan kamu secara rutin supaya nggak dapat kejutan finansial alias mesin tiba-tiba jebol yang biayanya jauh lebih mahal daripada servis biasa. Lalu 4. Utilitas. Sama dengan pakai sesuai kebutuhan. Bagian yang sering terjadi kebocoran kecil yang kalau ditotal ternyata bikin dompet kamu bengkak parah. Masalahnya, banyak orang sering nggak sadar kalau pengeluaran ini udah melenceng jauh dari kebutuhan dasar alias basic living. Kuncinya apa? Bikin plafon. Kamu wajib banget nentuin budget maksimal buat listrik, air, paketan internet, sampai langganan digital bulanan, misalnya Netflix, Spotify, dan lain-lain. Aturannya simple. Mau bisa atau nggak bisa, pengeluaran utilitas kamu harus mentok di angka segitu setiap bulannya. Prioritas 2. Emergency atau dana darurat. 5%, 10%. Hah? Nggak salah nih, dana darurat jadi prioritas kedua pengeluaran bulanan? Iya, kamu nggak salah dengar. Dana darurat emang sepenting itu. Karena faktanya, dari hasil survei, masalah terbesar keuangan dari banyak orang yang sering dicurhatin ke financial consultant itu rata-rata akarnya sama, nggak punya dana darurat. Coba ingat-ingat lagi deh, selama ini kamu hidup, pasti ada aja kejadian yang nggak keduga yang harus maksa kamu, mau nggak mau, ada nggak ada uang, harus keluar uang. Contohnya, kendaraan tiba-tiba mogok atau rusak padahal harus dipakai kerja. Genteng rumah bocor parah pas lagi musim hujan. Tiba-tiba drop dan harus beli obat atau perawatan yang nggak di-cover asuransi. Nah, satu musibah yang nggak diundang ini bisa jadi awal bencana finansial kalau kamu nggak siap. Ujung-ujungnya apa? Kamu terpaksa ngutang dengan bunga yang mencekik. Akhirnya, kamu harus ada tambahan pengeluaran bulanan hanya untuk bayar bunga utang karena kamu nggak nyiapin dana darurat. Nah, disinilah dana darurat jadi penyelamat. Budget bulanan kamu akan aman dari kejadian-kejadian yang gak terduga, yang pasti akan terjadi, walaupun gak tahu kapan waktunya. Makanya, dana darurat harus disisihkan di awal, bukan nanti aja kalau nunggu ada sisa. Terus, harus punya berapa? Banyak pakar dan literatur keuangan nyaranin targetnya itu 6-9 kali pengeluaran bulanan kamu. Jadi, hitung aja pengeluaran pokok kamu sebulan berapa, terus kaliin deh. Itulah angka aman yang harus kamu simpan di tabungan khusus. Kabar baiknya, dana darurat ini ada batasnya kok. Kalau target nominalnya udah kekumpul dan aman di kantong, kamu bisa stop nabung dana daruratnya. Setelah itu, alokasi uangnya bisa lo alihkan ke prioritas ketiga. Prioritas 3. Kewajiban finansial atau utang, jika ada. Prioritas selanjutnya adalah cicilan atau utang.
Kalau kamu nggak punya utang sama sekali, plus masih ada sisa uang setelah beresin kebutuhan pokok dan dana darurat, selamat. Itu tandanya keuangan kamu udah masuk level sehat. Sisa uangnya bisa langsung kamu gas buat investasi, nabung, atau sesekali self-reward. Tapi, buat yang masih punya cicilan, tahan dulu niat buat investasi apalagi hura-hura. Fokus utama kamu adalah melunasi utang secepat mungkin. Semakin cepat kamu bebas utang, semakin cepat juga uang kamu bisa bekerja buat masa depan, bukan buat bayarin bunga orang lain. Tips jitu dari pakar buat beresin utang. Cara psikologis, snowball method. Bayar utang dengan nominal paling kecil dulu sampai lunas. Secara psikologis, ngeliat satu persatu utang kamu hilang, itu bakal ngasih booster semangat buat nyelesain utang-utang sisanya. Rasanya seperti dapat achievement gitu. Cara matematis, avalanche method. Bayar utang dengan bunga paling tinggi dulu. Cara ini paling ampuh buat nyelamatin duit kamu biar nggak makin banyak bocor buat bayar bunga bank atau pinjol yang mencekik. Prioritas 4. Tabungan atau investasi 10 hingga 20%. Waktunya bikin uang kerja buat kamu. Selamat! Kalau kamu udah sampai di titik ini, berarti fondasi keuangan kamu, kebutuhan pokok, dana darurat, dan utang udah aman terkendali. Sekarang waktunya mikirin gimana cara optimalin sisa gaji buat masa depan, investasi, dan juga buat senang-senang. Terus harus mulai investasi dari mana nih biar gak salah langkah? Sebenarnya ada saran keren dari pakar manajemen waktu dan keuangan Brian Tracy. Dia bilang, investasi leher ke atas dulu. Artinya, sebelum kamu nyemplung ke pasar saham atau instrumen keuangan lainnya, mending invest ke diri sendiri dulu. Contohnya, ikut kursus atau bootcamp buat upgrade skill, beli buku-buku yang nambah wawasan, ikut seminar atau ambil sertifikasi yang diakuin di industri kamu. Kenapa? Karena kalau skill dan pengetahuan kamu makin jago, otomatis harga jual kamu di dunia kerja atau bisnis pun juga naik. Potensi kenaikan gaji atau dapat peluang bisnis baru jadi jauh lebih gede. Gimana kalau mau investasi ke saham atau pasar uang? Nah, kalau yang ini beda lagi ceritanya. Kamu harus perhatiin banyak hal dulu, mulai dari kondisi keuangan sekarang, kebutuhan jangka panjang, sampai apa sebenarnya tujuan keuangan kamu. Jangan cuma ikut-ikutan tren ya. Prioritas 5, gaya hidup atau keinginan. Sisa. Masih ada sisa lagi? Saatnya senang-senang dan kasih reward ke diri sendiri. Silahkan pilih hal-hal yang benar-benar kamu sukai banget ya. Ada 10 tips nih buat kamu. Aturan 48 jam. Sesuai buku The Psychology of Money, kalau pengen sesuatu jangan langsung check out. Biarin dulu di keranjang selama 2 hari. Kalau setelah 2 hari kamu masih pengen banget, baru beli. Kalau udah nggak minat, berarti itu cuma nafsu sesaat. Atau cash only untuk jajan mingguan. Cobain deh bawa uang tunai khusus buat jajan mingguan. Secara psikologis, ngeliat fisik uang keluar dari dompet itu kerasa lebih sakit dibanding tinggal scan QRS. Dijamin bakal lebih ngerem. Selain 5 prioritas tadi, ada baiknya kamu sisihin buat dana sosial atau sedekah. Tapi ingat ya, lakuin ini kalau basic living, dana darurat, dan utang kamu udah aman. Kenapa sih sedekah itu penting buat kesehatan keuangan? Sebenarnya, dalam kacamata kesehatan keuangan atau financial health, uang untuk sosial atau sedekah bukan sekadar aktivitas moral atau religius, tapi juga sebuah instrumen manajemen psikologi uang. Banyak pakar keuangan, mulai dari T. Harv Eker hingga pakar ekonomi, memasukkan post-giving sebagai bagian dari sistem keuangan yang sehat. Di buku Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker bilang, sedekah itu ngirim sinyal ke otak kalau kamu punya uang lebih dari cukup. Ini ampuh banget buat ngurangin rasa cemas soal duit dan bikin kamu lebih tenang. Riset ekonomi perilaku nunjukin kalau bantu orang lain itu bikin batin puas. Hasilnya, kamu jadi lebih fokus dan semangat kerjanya. Kesimpulannya, bukan cuma soal kaya, tapi kualitas hidup. Kalau kamu disiplin jalanin prioritas ini, kamu nggak cuma lagi numpuk harta, tapi lagi ngebangun kualitas hidup.
Para pakar kayak Morgan Housel sampai Robert Kiyosaki sepakat kalau keuangan yang sehat itu manfaatnya luar biasa. 1. Wealth building. Kekayaan kamu tumbuh diam-diam tanpa kamu sadari. 2. Bebas panik. Gak pusing soal utang dan tetap kalem pas ada krisis. 3. Hidup lebih tenang. Kamu jadi lebih fokus dan produktif karena pikiran gak semrawut. 4. Hubungan harmonis. Percaya deh, banyak konflik keluarga berawal dari duit. Kalau keuangan rapi, hubungan sama orang rumah pun jadi lebih adem. 5. Peluang financial freedom. Jalan menuju bebas finansial jadi terbuka lebar. Kalau setelah nonton video ini, kamu jadi lebih paham cara ngatur jatah gaji kamu, yuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, biar kamu nggak ketinggalan ilmu-ilmu daging lainnya yang bakal berguna. Oh ya, jangan lupa share video ini ke teman, pasangan, atau keluarga kamu ya. Siapa tahu mereka lagi berjuang diam-diam buat ngerapihin keuangan, tapi bingung mulai dari mana. Jangan berhenti share kebaikan. Kita belajar bareng, kita bertumbuh bareng. Makasih ya udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.